Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi untuk video part ini atau video ini kita akan membahas untuk pembuatan halaman login. Nah, buka kembali VS Code-nya seperti biasa di folder yang sudah kita buka menggunakan VS Code. Sebentar, ini di close dulu semua. Save dulu, properties and save seperti ini. Nah, kita jalankan dulu Laravelnya. Oke, ini masih agak iya, sampipnya belum nyalain. Nah, nyalain dulu MySQL sama Apache-nya. Ini salah bentar. Kita Ctrl C dulu. Terus kita ulangin lagi. Nah, ini udah berhasil ya, karena kita Oke, kita butuh halaman loginnya. Nah, pertama kita buat routes-nya. Nah, yang ini. Nah, yang bagian sini. Root dashboard. Nah, yang ini. Yang root dashboard. Kita copy atau alt shift down seperti ini, nanti dia duplikat sendiri. Nah, di sini tambahin login aja. Bentar. Login. Enggak. Sebentar. Aku pencet sebelahnya. Nah, ini login. Dan ini out. Nah udah out, control out udah terus ini udah kita tambahin. Lalu di sini kita ubah juga jadi login. Nah, kita ke sini. Nanti kita pakai PHP artisan make. Nah, jadi kalau untuk membuat sesuatu itu makanya make titik 2, terus lanjut controller, karena aku mau buat controller, out controller. Nah, masukkan nama controller yang udah kita buat di atas, out controller. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita enter. Oke. Nah, selesai loading, kita langsung import kelasnya. Nah, ini. Nah, kita import class. Nah, ini udah ada yang out controller. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke out controller. Sebentar, di mana controller? Di apa ya, TTP. Nah, udah tulis di sini. Kita buat function public. Nah, function. Nah, login. Nah, di sini kita return view. Nah, return view ke login. Nah, jangan lupa dipakai semicolon. Nah, selanjutnya kita buat view
Jadi dalam views, wait. Nah, sini views. Nah, itu kita buat satu folder di dalam views, namanya outs. Lalu di dalam folder outs ini buat login .bread.php. Oke. Nah, kodenya kita ambil dari sbadmin. Nah, kita bisa cari atau juga kita bisa cari login di sini. Nah, login HTML. Nah, nih kalau tadi susah nyarinya, bingung, bisa cari langsung di sini. Atau kalau cari mandiri kan kadang agak sulit gitu. Jadi bisa lebih cepat pakai yang ini. Nah, bagian yang ini kita copy semua. Nah, sebentar, ini mau aku tutup dulu, close, biar gak begitu bingung. Nah, setelah di copy, masuk ke dalam login.php lagi, kita pastekan. Nah, lalu di bagian welcome kita Ctrl F untuk nah di sini find login. Nah, yang ini, nah yang mana ini hrefnya kan, href. Nah, diganti jadi sebentar. Nah, kurung kurawal seperti ini, terus root. Nah, root login kita masukin. Nah, login, nah seperti ini. Lalu kita coba. Nah, selanjutnya root loginnya kita definisikan di sini di web PHP. Nah, root login yang di sini kita berikan name login. Nah, ini kita coba cek. Coba kita reload. Nah, coba kita login atau ini sini masih ke about login yang ini. Oke. Nah, dia nggak ada, jadinya ke view login. Nah, karena kita belum membuat, jadi masih not found. Sebentar, yang tadi ini about, coba kita cari lagi di mana sih namanya, ini sebelum kan. Nah, di sini coba kontrol file lagi, login. Nah, yang ini sebentar, kita copy. Kita pastekan di hrefnya dan coba kita reload. Untuk
Nah, udah berhasil ke bagian halaman login. Nah, jadi kita kembali ke bagian file VS Code lagi. Nah, jadi kan file login itu sampai views. Nah, jadi di login ini kan ada views. Nah, jadi setelah itu nggak langsung login blade, tapi ada outs-nya. Nah, berarti kita tambahkan dulu di bagian out controller. Nah, bagian sini tambahkan sebentar out. Nah, out slash login seperti ini. Nah, coba kita refresh kembali. Coba. Nah, kita coba login. Oke, sudah masuk ke dalam login, tapi ini masih berbentuk seperti ini karena banyak pad yang error. Nah, kita perbaiki di bagian sini. Kita coba, nah dari sini bagian vendor, mana vendor? Nah, yang ini sama di bagian bawahnya. Yang ini terus. Nah, kita kasih kurung kurawal. Oke, nggak usah pakai string, tapi di sini aset baru kasih tanda kurung terus strike atau kutip satu. Sebentar, kelebihan. Nah, oh iya, ini kenapa ada, sorry. Nah, ini seperti ini. Lalu di bagian ini tekan Ctrl X, taruh di sini di sebelum kutip 2. Kita pastekan. Sebentar di sini. Misalnya aku mau tambahin rel white. Nah, rel itu style shade. Nah, jangan lupa ininya dikasih SB admin 2 di setelah titik 1 ini. Apa sih, koma 1. Petik 1. Kita kasih SB admin 2 slice. Nah, lalu di JavaScript-nya juga. Nah, kita berikan kita kasih set. Nah, kutip lalu cut yang ini, Ctrl X, dan pindahin ke bagian belakang sebelum kutip 2. Oke, kita paste.
Nah, setelah ini, nah, jangan lupa tambahin juga SB admin. Sebentar. Nah, SB admin 2. Nah, coba kita refresh. Sebentar, SB admin. Wait ya, sebentar. Kita balik ke file CSS-nya. Kita cek. So, SB admin 2. Oh, apa mungkin gak usah tambahin ini? Coba kita hapus lagi. Oke, kita coba lihat ke atas yang tadi. Nah, yang ini coba kita jangan di sini ya. Salah taruh, tapi dia ada di sini. Nah, lalu kita coba untuk reload lagi. Oke, masih belum benar. Nah, ini juga sama, bukan di sini, tapi di sini. Nah, udah jadi halaman loginnya. Tapi ini masih belum kita edit lagi. Ada beberapa yang nggak kita gunakan lagi. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ganti jadi M2 gas login. Nah, ini untuk yang untuk mengganti yang di atasnya itu. Nah, lanjut kita scroll ke bawah. Nah, yang welcome back ganti jadi, di sini mau kita berikan icon pakai i. Nah, lalu di bagian i nya ini kita berikan kelas user. Nah, lalu di bagian sininya, di bagian sini tugas di bagian antara tag penutup i dan tag penutup h1. Nah, tugas login. Kita coba kembali ke website dan refresh. Oke, nah ini udah berubah jadi tugas login, dan sama yang ini juga sudah. Nah, ini ganti jadi tax dan dikasih mr2. Coba kita reload. Oke, jadi seperti ini dan agak berjarak. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah. Mana ya? Nah, di bagian ini ID, yang ID ini
kita hapus sampai bagian area mana. Nah, ini kita hapus. Lalu di bagian placeholdernya diganti jadi masukkan email. Kita ubah. Bukan. Ya. Masukkan email. Nah, lalu kita kasih name-nya email. Name sama dengan email. Lalu kita coba jangan dulu. Kita edit ini dulu. Nah, password placeholdernya jadi masukkan password. Dan name. ID-nya kita hapus saja. Nah, name-nya jadi password. Nah, coba kita ke bawah. Nah, bagian remember me. White yang ini. Wait. Oh ya, benar, dari form group kita hapus saja. Nah, setelah dihapus, lalu di bagian A ini kita berikan jadi button. Nah, di sini button type-nya submit. Nah, jadi untuk mengirim form itu menggunakan submit form yang ini. Lalu di bagian href-nya kita kasih tagar aja dulu. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ini hapus dari yang A untuk login with Google sampai login with Facebook dihapus. Lalu kembali ke browse. Nah, coba kita lihat, cek. Nah, seperti ini. Login with Google sama with Facebook udah dihapus. Dan ini udah jadi masukkan email dan masukkan password. Dan lalu ini jadi button dan bukan link. Nah, lalu ya, untuk menghilangkan garis tadi yang double, hapus HR. Nah, coba kita lewat lagi. Oke. Nah, jadi yang create account sama forgot password dihapus juga. Seperti ini. Dan kita refresh lagi. Oke, lanjut. Jadi di sini aku mau tambah kayak kembali ke Belanda. Nah, kita coba masukkan div. Nah, yang ini class type center, lalu class text center, lalu kembali ke beranda. Nah, lalu kita kasih A, href-nya kita kasih route. Nah, route seperti ini. Dashboard. Oke, lalu di bagian sini klik di
di sini. Oke, lanjut. Sekarang mau mendefinisikan bagian dashboardnya supaya nggak error. Kita berikan name. Nah, seperti ini. Dan kita berikan dashboard. Oke, coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Dan kita coba ke klik di sini. Dan dia akan otomatis kembali ke bagian dashboard. Karena terlalu besar teksnya, jadi aku mau kasih small. Bagian sini, teks small. Lalu kita pindahkan bagian ini. Oke. Nah, coba kita refresh lagi. Oke, sudah lebih kecil. Nah, white. Oke, ini kembali ke login, kembali ke ini. Nah, dia kan kembali ke dashboard, tapi yang aku mau sekarang tuh aku maunya kembali ke welcome, bukan ke dashboard. Jadi ganti lagi menjadi welcome. Nah, ini bedain aja di definisi dulu sebentar. Nah, kita kasih di sini. Kita kasih name. Name welcome. Nah, coba kita refresh. Nah, setelah di refresh coba kita kembali ke beranda, klik di sini. Oke, jadi dia masuknya ke beranda bukan ke dashboard tadi. Oke, kita. Nah, di sini kita jadikan satu kolom karena yang tadi itu tampilan dua kolom. Kita kembali ke sini. Nah, kita coba scroll dulu ke atas. Nah, jadi div yang pertama ini tuh untuk div yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri yang kosong itu. Dan div yang kedua ini yang di dalamnya banyak div lain atau tag lain. Dan itu adalah untuk yang sebelah kanan ini, yang tulisan-tulisan ini. Jadi, hapus bagian div kelas yang pertama. Delete. Nah, lanjut yang LG-nya mau aku ubah jadi 12. Biar dia full. Nah, kita selanjutnya aku mau kecilkan. Tapi nanti dulu, nih coba kita refresh dulu. Nah, dia bakal jadi seperti ini karena terlalu besar. Lalu aku mau buat untuk tampilan Excel atau tampilan yang kecil seperti ini. Bentar. Nah, seperti itu. Kembali ke VS Code. Tampilan Excel itu tampilan penuh yang seperti tadi. Nah, di sini bagian XL-nya 6. Nah, lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aku mau ubah juga yang 12 jadi 6. Oke, udah.
Jadi yang MD itu medium dan yang small tadi itu terakhir itu beda lagi, dia itu SM, call SM. Dan tapi karena kita nggak nulis ini jadi dia otomatis 12 atau full. Nah, sekarang kita edit untuk menu admin. Nah, lalu kita pergi ke dashboard. Nah, kita kembali ke dashboard dulu. Dashboard. Nah, yang bagian menu admin ini kita ubah. Nah, jadi sekarang kita buat dulu controllernya, make controller. Nah, controllernya itu ada user controller, kita coba enter. Oke, sudah jadi. Nah, kita masuk ke bagian controller. Nah, ini. Lalu kita fungsikan public function index. Lalu kita hasilkan return view ini. Kita akan folder admin user index. Nah, nanti kita buat itu folder admin, dalamnya ada user dan setelahnya ada file index. Nah, selanjutnya di bagian views kita buat admin user. Sebentar, kita close dulu ini semuanya. Lalu ke bagian search views. Nah, di dalam views ada folder admin. Oke. Di dalam folder admin ada user. Sites. Kita coba lagi. Nah, ini user. Lalu di dalam user ini ada, sebentar. Nah, di dalam user ada namanya index php. Nah, seperti ini. Lalu di bagian web kita jalankan roots-nya. Oke, save down. Oke. Lalu yang loginnya diganti jadi user. Dan bagian sini out controllernya jadi user controller seperti ini. Nah, oke, kita import class. Nah, seru. Oh, wait. Oh, ini masih login. Oh, saya user. Kita controller dan bagian ini ganti jadi user. Lalu kita import class. Nah, sorry.
ganti indeks saja. Nih lanjut. Kita coba untuk user, salah, indeks, sorry, indeks not found. Di sini kita coba lihat, cek lagi VS Code di bagian mana tadi. Nah ini ada indeks buatnya, coba kita tes. Oke, kita coba kembali. Wait, kita refresh. Sorry, salah juga. Maaf. Oke, kita kembali ke SKT. Coba kita cari mana. Controller mana sih? Ini app, TTP. Nah, user controller. Oh, sorry, belum pakai syntax. Switch. Oh, yang ini. Lalu ke bagian user controller. Nah, coba kita ke index. Beratnya kita coba tes H1. User. Coba kita cek lagi ke bagian web PHP-nya. Salah. Apa sih, user controller. Kenapa dia not found? Dalam view ada admin, user, index. Coba user controller, admin, user, index. Kita coba kembali ke ini deh, web PHP-nya. Oh iya, ini kita udah kasih nama ya. Oke, jadi karena ini user, get user, jadi tuh ditulis tuh usernya bukan indeksnya. Jadi user, nah kita coba, nanti akan muncul user. Nah, selanjutnya kita tuliskan layout. layout layout SB admin kita. Nah, kembali ke VS Code lagi, dan bagian index, bagian index kita extend ini itu layouts, layout, dan slash app. Berarti kita akan mengambil layout app yang ada di file sini, yang lalu kita akan merefresh. Bentar. User,
Nah, di sini bakal error karena kita tidak punya variabel dollar titelnya. Nah, jadi kita buat titelnya di web. Di user controller. Nah, di sini kita kasih variabel data sama dengan array. Nah, ini kita beri title. Nah, di sini aku isi dengan data besar. Koma, di sini titik koma. Nah, lalu kirim bola datanya di sini. Data. Data. Nah, lalu kita refresh. Oke, sudah nggak error. Nah, selanjutnya kita butuh kontennya. Sebentar, ini close dulu yang lain. Oke, nah sekarang kita butuh kontennya. Kontennya itu ada di mana? Ada di bagian section. Salah. Section. Nah, ini. Ini itu konten. Coba kita ke dashboard PHP. Nah, ini. Oh, ini. Nah, ini kita copy. Select all. Kita kopikan. Terus kita kembali ke index.html. Ctrl A dan Ctrl paste. Nah, setelah kita paste, coba kita refresh. Nah, sekarang aku mau hapus yang bagian sebentar. Sampai sini aja. Semuanya sih. Ini hapus. Nah, ini udah nggak ada. Lalu di bagian ikonnya kita ganti jadi FA user. Udah. Lanjut kembali ke layouts lagi. Nah, ini di bagian app. Ini kita buka layout, terus kita ke app.blade.php, kita control find dashboard. Nanti setelah terbuka bagian app-nya, nah kita kalian cari ini yang dashboard ini. Nah, di bagian yang index.html diganti jadi road kayak gini. Nah, seperti ini. Roadnya itu adalah dashboard. Lalu kita refresh dulu. Nah, kalau misalkan kita diklik, nah dia akan otomatis ke dashboard. Oke, kita coba ke bawah. Nah, di bagian sini kita root. Nanti kamu copy aja dari sini. Nah, di sini kita root.
Nah, namanya itu jadi user dan bukan dashboard lagi. Lalu coba kita refresh. Nah, lalu kita coba data user dan otomatis dia bakal ke data user. Tapi ini belum aktif seperti dashboard. Nah, kalau dashboard itu aktif bakal jadi putih gini. Sedangkan yang ini masih belum putih. Nah, lihat. Nah, lalu kita kembali dulu ke VS Code bagian mana ya? 4. Nah, yang ini aku mau copy yang menu dashboard. Lalu taruh di yang sini kelasnya dalam classly. Oke. Jadi kita ganti menu admin user. Nah, lalu kita aktifkan di bagian user controller. Nah, ini kita auto shift down aja. Nanti jadi menu admin user. Kita ganti jadi aktif. Lalu kita reload. Oke, dia udah aktif jadi putih. Nah, jadi mana yang lagi aktif atau yang sedang kita buka, lalu kita isi. Nah, kita isi dengan tables. Jadi cari tables. Nah, seperti ini. Oke, di sini aku mau nah, lalu kita copy. Aku butuh tabelnya aja. Jadi kita control find table seperti ini. Lalu kita coba cari data tables, banyakkan data table. Kita coba cari. Nah, ini data table example. Nah, kita nyebut, nah di bawah ini ada table responsif. Nah, jadi kita ambil aja yang table responsif ini. Kita tutup. Lalu kita copy. Nah, masukkan ke bagian index blood. Nah, yang ini. Sebentar. Oke. Nah, kita kasih div card dulu. Card. Nah, lalu kita tambahkan juga div card. Div dengan class card header. Nah, seperti ini. Lalu di bawah card header ada card body. Oke. Kita masukkan di dalam card body. Kita Ctrl V. Oke. Oh, sorry. Oke, sudah terpaste. Dan coba kita refresh bagian data user. Nah, ini sudah ada. Kita tambahkan menu pencariannya. Nah, oke.
pertama buat search bar di bagian table HTML, kembali lagi, coba kita ke atas, agak jauh. Nah yang ini kita ambil yang data tables ini, sini aku copy, nah pindahkan ke bagian app. Nah pindah di bagian, sebentar, mungkin di bagian sini. Oke. Nah lalu kita kasih juga seperti biasa, seperti yang di atasnya. Nah seperti ini, kasih juga penutupnya. Oke. Nah lalu setelahnya JavaScript-nya kita ambil juga dari integral HTML. Kita ke JavaScript-nya. Nah di sini, oke. Di sini ada, sebentar. Oke, nah oke, yang bagian 3 ini kita copy, masukkan ke dalam app. Nah, scriptnya di bawah, jadi kita ke bawah, dan oke, sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya kita kasih statement 2. Tekan, terus ini ada satu yang ke bawah, ini kita hapus saja. Lalu jangan lupa tambahkan ini untuk kurung. Oke, paste. Lalu kita coba refresh. Dan udah ada menu file-nya. Di sini aku mau rapihin datanya. Kita coba close. Ya, kita tutup juga yang ini. Coba kita buka lagi ke bagian views, search, views, answer, index. Coba kita ke atas. Nah di sini udah aman. Nah di sini aku mau hapus bagian table foot yang ini, and position of start dan salary itu termasuk table foot. Nah lanjut ke oke. Kita cari di foot, kita cari di foot di atas. Nah yang ini kita tutup dan kita hapus. Oke.
lalu kita refresh. Oke, sudah hilang. Nah, ini kan datanya banyak, aku mau jadiin satu baris saja sebagai contoh. Nah, jadi table ini tuh table body, row itu table row. Nah, karena tadi aku mau masukin satu baris, kan berarti baris itu row. Nah, berarti yang dihapus itu beberapa table row yang ada di sini. Aku mau hapus sampai bawah. Ya, aku mau hapus dari ini kan kita masukin satu. Nah, berarti yang ini. Masih cukup banyak, jadi langsung aja deh kita hapus. Nah, dari TR ini kita ke atas. Oh, itu. Nah, sampai sini kita hapus. Nah, jadi datanya cuma satu aja, yaitu Tiger Links. Kita coba reload. Oke, udah ada. Lanjut, kita ubah kolomnya, yaitu nama, email, jabatan, status. Yang ini mau aku kasih menu. Sini mau kasih aku kasih icon. Class FA cog. Nah, seperti ini. Dan lalu aku mau hapus yang bagian, aku mau benerin bagian TD-nya. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 5 baris. Berarti di sini kita juga ngikutin 5. Nah, berarti hapus 1. Seperti itu. Cek dan refresh. Nah, sudah benar. Aku mau kasih kelas supaya yang ini ke tengah. Kelas teks center. Ini mesti rata kiri. Jadi ke tengah. Nah, lalu di dalam yang mana ini? Nah, di dalam yang tabel yang tabel 2011 tabel ya. Table description yang 2011 04 dari 5 tanggal 25. Ini tuh berarti date. Di sini aku mau kasih button sebentar. Jangan pakai button, pakai A aja. A dulu, kita kasih A dulu, terus habis itu class btn warning btn sm. Nah, ini untuk ngedit. Lalu di sini mau aku kasih icon. Nah,
halaman kelas FA edit, lanjut tambahkan lagi satu kelas. Nah ini ketambah danger. Nah ini untuk karena untuk hapus, jadi mau aku kasih trash. Nah coba lanjut, kita refresh. Nah ini udah ada yang satu untuk mengedit dan yang satu untuk mendelete. Lalu mau aku kasih text center. Karena tadi dia terlalu ke kiri, kelas text center. Coba kita cek udah mau udah ke tengah. Oke, sudah. Nah, di sini aku mau tambah tombol tambah data di bagian sebentar. Nah, di dalam card header ini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini aku mau kasih tombol if untuk tambah data. Yang pertama ini. Data. Nah, lalu kita kasih kelas btn midi. Nah, oke. Jadi aku mau nambahin icon kelas pas pak plus plus terus kita kasih mr2. Nah coba kita refresh. Oke, sudah muncul tambah data. Nah di sini aku mau tambahin satu tombol lagi. Nah, aku mau tambah tombol untuk sebentar. Nah, sukses. Lalu di sini Excel. Nah di sini aku mau ganti jadi file Excel. Oke, kita coba refresh. Nah udah ada. Nah lalu di dalam div yang ini kita kasih lagi satu. Oke. Nah, PDF warnanya merah berarti danger. Oke, kita reload. Nah, selanjutnya aku mau merapikan tombolnya. Nah, tombol-tombol selanjutnya kan belum rapi. Oke, kita kembalikan dulu. Kembali ke VS Code. Ya.
Lalu aku mau buat jadi sejajar dulu. Nah, di bagian card header, nah kasih di flex. Nah, di flex seperti ini. Nah, jadi fungsi flex wrapnya itu untuk lebih rapi aja. Coba kita tambahkan justify content center. Dia masih ke tengah, dia masih justify content center seperti ini. Lalu coba kita refresh dan coba kita pakai tebalan yang kecil ini. Nah, ini juga udah ke tengah. Ayo, sebentar. Lalu dikasih di bagian sini mau aku kasih MR 2 supaya ada jarak kelas dulu, kelas MR 2. Lalu kita coba refresh. Oke, ini sudah berhasil ke kanan. Sebentar. Oke, udah seperti ini. Lalu untuk yang full screennya, oke, justify ice content between. Ini mau aku tambahin XL between. Nah, sekarang kita coba cek kalau misalkan dia itu tampilan large. Nah, oke, udah rapi. Oke, nah sudah aman. Ini kalau misalkan tampilan handphone, dan tadi kalau tampilan laptop atau PC yang cukup atau layarnya yang cukup besar. Nah, kemudian di bagian href-nya kasih tagar untuk sementara aja. Salah. Di href. Oke, ini coba kita periksa, terus habis itu kembali lagi ke VS Code. Ya. Aku mau ganti bagian tabelnya aja dan bukan bagian sini, itu bagian tables. Nah, di bagian table head, table, nah ini plus BG primary. Nah, di sini terus teksnya text white supaya teksnya warna putih dan backgroundnya warna biru. Oke, seperti ini. Nah, sama jabatannya juga bisa ganti. Nah, dalam sini misalkan jabatannya itu admin, ini hanya untuk contoh atau data dummy. Lalu sebelum itu kaskan. Nah, di bagian ini.
Oke, di sini berikan salah. Nah, tambahkan teks span. Terus kita kasih kelas wait, dark typo. Terus di bagian yang tulisan admin ini kita cut, pindah di sini. Nah, lalu kita tambahkan kelasnya itu batch biar dia lebih melengkung. Coba kita reload. Oke, jadinya seperti ini. Ini juga belum ditugaskan. Dan di bagian TD ini aku mau kasih kelas text center. Oke. Nah, sudah di tengah. Lalu untuk jabatannya sebentar. Yang ini, aduh. Yang ini mau aku copy. Nah, yang ini atau Alt Shift down aja untuk duplikat, dan yang ini dihapus. Nanti jadi belum ditugaskan. Nah, berarti makanya danger. Oke, coba kita reload. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, oke, desain halaman user sudah kita desain. Nah, selanjutnya aku mau desain data tugas di menu admin, itu data tugas yang ini. Nah, di sini aku juga mau buat controller. Kita buat controller. Berarti kita ganti nama controllernya. Tugas controller. Make controller tugas controller. Oke. Kita tunggu. Oke, yang nih file tools controlnya udah ada, kita buatkan function. Aku mau ambil dari yang user controller. Functionnya kita ambil. Oke, tugas controller. Nah, seperti ini. Nah, oke, dan menu admin di sini diganti jadi wait, yang ini. User aku ganti jadi tugas seperti ini. Salah aku pencet yang user, Ctrl D, kita ganti jadi tugas. Nah, di sini juga sama, tugas. Oke. Sekarang kita buat roads-nya, mana roads? Kita tutup lagi dulu semua. Kita buka roads, PHP. Kita Alt Shift sebentar. Oke, di sini kita Alt Shift down aja. Dan di sini tuh kita
ini yang jadi tugas. Oke, kita ganti jadi tugas. Tugas controller. Nah, jadi seperti ini. Kita klik kanan, import class. Oke, sudah masuk. Lalu ke bagian views, resource. Nah ini ke views. Nah, di bagian admin, sebentar, yang user kita copy, lalu paste. Nah, jadi usernya ada dua seperti ini, yang satu user copy. Nah, di sini aku mau ganti jadi menit name, jadi tugas. Nah, oke, sekarang coba kita ke Chrome. Nah, yang user ini jadi tugas. Kita cek dulu. Oke, sudah ada, sudah masuk. Nah, jadi kita tinggal edit karena ini kan untuk data user. Nah, ini juga. Lalu kita edit di bagian sidebarnya. Nah, yang layout, app, kita control find data tugas. Oke. Nah, yang ini. Nah, data tugasnya ini mau aku copy aja. Sebentar. Wait. Nah, yang ini. Oke. Lalu kita copy ke KLI yang data tugas. Nah, jadi admin tugas. Nah, linknya kita arahkan ke row tugas. Kita copy juga row yang di atas. Yang ini kita ganti jadi tugas. Kita coba refresh. Oke, ini kita klik dan ini juga udah aktif dari warna putih, atau saat kita membuka halaman tersebut dia akan berwarna putih menandakan kita memang ada di halaman itu. Nah, lalu masuk untuk mengedit logo tadi yang di samping data user, masuk ke dalam yang admin. Nah, ini bukan tugas. Nah, ini tugas index. Nah, kita ganti di bagian ini kan user, sedangkan kita nih data tugas, berarti jadinya task. Nah, coba kita refresh. Oke, sudah ganti. Aku maunya ditambah tugas. Yang ininya kita ganti. Sebentar. Oh, belum ada nomor di sini. Untuk di bagian usernya. Oke. Dan di sini auto shift down auto. Nah, kita shift A aja. Terus di sini aku mau kasih no. Dan kita tambahkan satu TD lagi. Alt shift. Nah, oke, ini hanya data dummy karena kita akan menambahkannya menggunakan database. Oke, di bagian sini kita kasih class text center. Nah,
Oke. Coba kita download. Oh, salah naruh. Bukan di situ text centernya. Oh, enggak salah, bener di sini, tapi typo. Jadi dia kebaca tadi. Oke, kita coba reload. Nah, udah ada di tengah. Dan di bagian data tugas. Nah, aku mau di data tugas ada nama, lalu ada selanjutnya ada tugas, dan tanggal mulai juga tanggal selesai. Nah, kita ke index. Nah, yang ini. Oke, seperti tadi kita tambahkan nomor dulu. Nomor. Oke. Nama. Nah, ganti jadi tugas. Tanggal mulai. Tanggal selesai. Oke, ada 6. Berarti di sini kasih shift nomor 1. Kemudian jadi kelas text center. Oke. Oke, di sini coba kita contoh tanggal mulainya itu misal 0101. Nah, sebentar kehapus. Nah, di sini misalkan 01/11/2025. Nah, ini kita ganti jadi info. Oke. Coba kita reload. Oke, sudah. Nah, di sini aku mau copy. Dan yang ininya kita pastekan di sini. Jadi diganti. Oke. Oke, seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.